Nah, secara teori banyak yang mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Nah, kami telah mengutip dari beberapa pandangan ahli, itu ada 14 faktor. Kompetensi, motivasi, keterikatan, kepemimpinan, struktur, norma, sinergi, kompetensi. Ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan itu. Hingga kami mengadakan kuesioner lagi, melihat pandangan dari karyawan tersebut. Karena mereka lah sebagai yang terlibat langsung di perusahaan itu. Nah, hasilnya bahwa yang menganggap sangat penting itu kami ngambil 6 variabel yang tertinggi, yaitu kompetensi, motivasi kerja, kepuasan kerja, OCB, lingkungan kerja, dan kompensasi. Ini yang mendapat respon yang tertinggi. Hingga kami meneliti dari 6 variabel tersebut dengan kerangka proses berpikir, bermula dari kajian teoritis, kemudian kami mengkaji secara empiris, melihat hubungan antar variabel, maka didapatlah bentuk kerangka konseptual dan hipotesis sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Yang maksudnya adalah H1, artinya hipotesis pertama, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap OCB pada perusahaan asuransi jiwa, sampai hipotesis 15, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Jiwa di Kota Batam. Nah, teori dan definisi variabel-variabel tersebut kami rangkum dan dapat dilihat bahwa motivasi kerja itu adalah merupakan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam dan juga dari luar diri seseorang untuk membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Nah, indikator yang kami ambil ini adalah indikator dari teori kebutuhan atau teori Maslow. Nah, sampai ke variabel ke-7, yaitu kinerja, yaitu adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang indikatornya adalah prestasi, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab. Nah, sehingga populasi dari penelitian ini adalah karyawan asuransi jiwa yang ada di Kota Batam, yang kami data sebanyak 1.414 karyawan dari 23 perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kota Batam. Evaluasi model atau Goodness of Fit Index, yaitu dengan C-Square, probability, RMCA, sampai dengan CFG, yaitu Comparative Fit Index. Hasil uji yang kami dapatkan bahwa variabel itu dinyatakan valid, uji validitas, kemudian uji reliabilitas, variabel itu berada di posisi reliable, yang konvert alfanya adalah besar dari 0,6. Hasil yang penelitian ini berada di atas 0,8. Nah, selain itu, hasil uji yang lain adalah melihat dari analisis loading faktor per variable. Yang semula belum fit, ya kami fitkan loading faktor dalam kondisi fit. Nah, selain itu kami akan melihat berdistribusi normal atau tidak dengan squamous kurtosis, ya, temuan penelitian. Yang kelima, kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Teori ini tidak mengkonfirmasi dari teori Spencer yang mengatakan kompetensi adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Kesesuaian dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kompetensinya juga merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan kepuasan kerja dan kinerja. Nah, pada penelitian ini pada asuransi kompetensi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian yang ke-15, kepuasan kerja terhadap kinerja ini signifikan. Teori
yang ini kami ambil terlalutan mengkonfirmasi bahwa kepuasan kerja mempunyai efek positif terhadap kinerja pegawai, ketidakpuasan akan berdampak negatif terhadap kinerja pegawai. Dan mengkonfirmasi juga penelitian yang dilakukan oleh Fitrian Sari, Dermawan, Jamaluddin. Pada kesempatan ini juga kami dapatkan secara parabel direct bahwa indirect yang memperkuat motivasi apabila melalui kepuasan kerja ini akan meningkatkan kinerja, dan perusahaan harus berhati-hati terhadap variabel yang memperlemah, ya, yaitu motivasi melalui OCB ini akan memperlemah kinerja. Selesai. Baiklah, Saudara Provendus siap untuk DJ ya? Siap. Oke, baiklah. Untuk yang pertama kami beri kesempatan Ibu Profesor Dr. Gigi Haji Ida Ayu Pramasari, Diploma DHE MB. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Promovendus yang saya banggakan. Selamat, hanya sudah di tahap akhir proses perkuliahan ini. Saya bangga gitu ya, tapi saya juga setelah membaca disertasinya, saya melihat ciri orang yang kebanyakan energi ini ya, kayak Promovendus ini gitu ya. Karena sudah bagus, ada tambahan terus gitu, mungkin karena kebanyakan energi. Terus lalu ada beberapa hal yang sebetulnya tidak perlu, tidak diperlukan, tapi ditampilkan. Tidak masalah kalau dimasukkan. Itu muncul ketika Promovendus memunculkan, mengkaji hubungan direct indirect gitu. Lalu sebetulnya nggak apa-apa, cuman itu salah satu bukti bahwa Promovendus ini orangnya sangat bersemangat dan energinya besar. Mungkin karena sebetulnya sudah selesai dari dulu, tapi karena Promovendus mendapatkan hibah PDD ini, jadi harus menunggu gitu ya, saya paham. Oke, sekarang giliran pertanyaan. Promovendus ini kan pertanyaan, jenis penelitian ini penelitiannya ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Nah, setiap penelitian kuantitatif itu hasilnya itu yang ditunggu itu adalah justifikasi teori. Itu bedanya dengan penelitian kualitatif. Tapi saya belum melihat tulisan tentang justifikasi hasil penelitian ini terhadap teori atau penelitian terdahulu yang saudara gunakan sebagai referensi untuk sebagai dasar perumusan hipotesis. Tolong dijelaskan itu ya. Itu yang pertama. Kok belum ada di bab 7 gitu, mengapa kok ada di situ? Ya. Yang kedua, hasil penelitian saudara ada yang pengaruhnya signifikan, tapi juga ada yang pengaruhnya tidak signifikan. Ya. Coba ambil contoh, satu yang signifikan, satu yang tidak signifikan, ya, untuk justifikasi yang saya maksudkan tadi. Sudah dua itu aja. Terima kasih Profesor Dr. Gigi Hajah Ida Ayu Brahmasari, Diploma DHE MPA, atas pertanyaannya. Terhadap justifikasi, ini Promovendus tidak memasukkan di kesimpulan, tapi Promovendus telah menjelaskan secara detail pada bab 6, yaitu di pembahasan. Nah, untuk justifikasinya, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, pada penelitian yang Promovendus dapatkan bahwa kompetensi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, ini tidak mengkonfirmasi dari penelitian Darmawan, Supriyanto, Sari F. Maya, dan juga tidak mengkonfirmasi teori dari Spencer yang mengatakan bahwa kompetensi adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Kesesuaian dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kompetensinya ini merupakan salah satu faktor
penentu peningkatan kepuasan kerja dan juga kinerja. Nah, kenapa ini terjadi di perusahaan asuransi jiwa? Bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, artinya yang bekerja di perusahaan asuransi jiwa ini yang kompetensinya rendah sekalipun ini akan dapat merasa puas, ya. Bukan berarti yang kompetensi tinggi ya seperti berpendidikan S1, S2 ataupun S3. Yang SMA pun itu bisa mengalami kepuasan dalam pekerjaan. Nah, kemudian terhadap justifikasi yang signifikan yaitu di nomor 11. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, ini mengkonfirmasi penelitian dari Fitriansari, Supriyanto, Zulkarnain. Nah, penelitian ini juga mengkonfirmasi teori dari Robit bahwa kompensasi yang dapat meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan kerja jika kompensasi dirasakan layak dengan kemampuan dan produktivitasnya dan berkaitan dengan prestasi kerja dan juga menyesuaikan kebutuhan individu. Selesai. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ampun. Matur suwun Prof. Sari. Untuk selanjutnya kami persilakan